Perkenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Lea Pratiwi. Saya dari kelas SI 3SP dengan nomor NIM 1814103446. Di sini saya akan membahas hasil perancangan aplikasi perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pusat Statistik atau BPS itu adalah sebuah lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 1960 tentang sensus dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 itu tentang statistik. Tujuan penyusunan rancangan yang pertama itu merancang sistem aplikasi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan agar perpustakaan tersebut bekerja secara optimal dan efektif. Terus tujuan penyusunan rancangan aplikasi perpustakaan yang kedua itu memberikan pandangan baru terutama pada cara berpikir, cara pandang terhadap suatu masalah, mengimplementasikan ilmu dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua. Ada yang data primer sama data sekunder. Untuk data primer itu data yang didapatkan dengan melakukan interaksi secara langsung. Mengumpulkan data primer itu dapat dilakukan secara pengamatan atau observasi. Apa sih itu observasi? Observasi itu teknik yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada proses-proses yang sedang berjalan. Untuk yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah tersedia sehingga kita tidak lagi mencari dan mengumpulkan data-data tersebut. Selanjutnya ada alat yang digunakan dalam penelitian. Ada alat, ada bahan. Sekarang yang mau kita bahas itu adalah alat. Alat yang digunakan dalam membuat perancangan aplikasi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan itu terdiri dari perangkat keras sama perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware, perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan perancangan aplikasi itu berupa laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Laptop, selanjutnya itu ada komputer sama flash disk. Kalau untuk perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Perangkat lunak yang digunakan itu saya gunakan Microsoft Word Windows 10, Microsoft PowerPoint 2010 dan Google Chrome. Selanjutnya bahan. Tadi mengenai alat dan sekarang kita ngebahas masalah bahan. Apa sih bahan yang diperlukan? Adapun bahan yang diperlukan dalam penelitian untuk pembuatan perancangan aplikasi perpustakaan pada Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan berupa data-data yang gimana? Data-data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan diantaranya yaitu yang pertama itu ada form pengajuan peminatan data buku perpustakaan. Selanjutnya data form pengajuan peminatan data peminjam. Dan yang terakhir itu lembar laporan data inventaris perpustakaan. Prosedur sistem yang akan dibangun. Adapun secara umum, prosedur perancangan aplikasi sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mempelajari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi yang disusun menjadi sebuah struktur data dengan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, itu menganalisa dan merumuskan aplikasi secara rinci dari masing-masing bentuk informasi yang akan dihasilkan. Untuk yang ketiga, menganalisa kendala yang mungkin akan dihadapi yang diperkirakan akan timbul dan perancangan aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya, dalam metodologi penelitian ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu ada data flow diagram atau DFD. DFD merupakan diagram yang menggambarkan fungsi logika dari sebuah sistem. Dalam data flow diagram atau DFD terdapat aliran data dan proses yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya,
Untuk metodologi penelitian yang kedua itu ada DFD. DFD itu level konteks atau diagram konteks. Digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum dari keseluruhan sistem yang ada. Untuk yang metodologi penelitian ketiga itu ada Volcker diagram. Volcker diagram itu perancangan sistem informasi publik statik BPS Sumatera Selatan yang merupakan Volcker itu alur aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya itu ada desain sistem. Untuk desain sistem itu terbagi menjadi beberapa sesuai dengan fungsi pada desain-desain tersebut. Seperti yang pertama itu ada desain form login. Halaman login merupakan tempat masuk ke dalam aplikasi dengan cara setiap kita mau login itu kita masukkan username, selanjutnya sama password. Pada kotak tersedia reset. Kalau memang kita mau login, kita masukkan username dan password kita. Selanjutnya itu ada kedua itu ada desain halaman kelola Exemplar. Halaman kelola Exemplar untuk menginput data publikasi buku yang akan diinput oleh admin setelah melakukan login. ID publikasi kelola Exemplar ini menu-menunya itu ada ID publikasi, judul buku, tahun data, dan hard copy, dan tindakan. Untuk desain ketiga itu ada desain halaman cetak label. Apa sih desain halaman cetak label? Pada desain ini, halaman untuk memilih publikasi mana yang akan dicetak yang berisi kolom nomor, ID publikasi, nomor exemplar, judul buku, ruang, lorong, rak, baris, kode bahan ataupun kode subjek. Desain yang keempat itu ada desain halaman cari data buku. Jadi halaman cari data buku untuk mencari buku yang diinginkan user, apakah tersedia atau tidak, yang berisi ada kolom, judul data buku, judul data pustaka, dan tahunnya, agar memudahkan user untuk menemukan buku tersebut. Inilah hasil paparan dari saya mengenai perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.